Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua berada dalam keadaan sehat, hati tenang, dan selalu mendapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Semoga malam panjenengan penuh ketentraman, penuh keberkahan, dan dijauhkan dari rasa gelisah yang tidak perlu. Amin. Halo dulur-dulurku semua. Terima kasih sudah mampir dan menemani aku di video ini. Semoga panjenengan nonton sambil santai, sambil ngopi, atau sambil rebahan juga boleh. Yang penting nyaman dan hatinya siap menerima wejangan malam ini. Panjenengan pernah nggak melihat seseorang yang hidupnya terasa mudah? Rezeki mengalir, keputusan-keputusannya tepat, dan sering dapat keberuntungan kecil tanpa ia sadari? Dan ketika ditanya, ternyata orang itu lahir di weton pahing. Konon kata leluhur. Pahing iku endue pakulinan sing munggah barokah, utamane yen ditindakake ing wengi. Pahing punya kebiasaan yang mengangkat berkah, terutama jika dilakukan malam hari. Apa saja kebiasaan itu? Bagaimana bisa tindakan kecil membuka gerbang keberuntungan? Mari kita bahas pelan-pelan. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, panjenengan boleh bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe. Biar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan wejangan bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar doa terbaik panjenengan malam ini, serta panjenengan dari kota mana. Biar kita bisa saling mendoakan. Malam hari adalah waktu yang disukai banyak leluhur. Karena malam itu sunyi, tenang, batin lebih jernih, dan getaran kebaikan lebih mudah masuk. Weton pahing dikenal sebagai weton yang energinya aktif di malam hari. Bukan berarti mereka mistis, tapi intuisi mereka lebih terbuka setelah matahari tenggelam. Maka tidak heran, ada beberapa kebiasaan sederhana yang jika dilakukan oleh orang weton pahing, nasib mereka terasa lebih ringan, rezeki terbuka, dan keberuntungan seperti mengikuti mereka. Hari ini, kita bahas 8 kebiasaan tersebut. 1. Kebiasaan merenung singkat sebelum tidur. Orang weton pahing punya satu kelebihan yang jarang mereka sadari. Pikiran mereka mudah menemukan arah ketika suasana sunyi. Dan waktu yang paling sunyi dalam sehari adalah sebelum tidur. Pada jam inilah batin pahing seperti membuka gerbang kecil untuk menerima pelajaran dari apa yang sudah terjadi sepanjang hari. Merenung singkat sebelum tidur bukan berarti berpikir berat atau mengungkit hal yang menyakitkan. Justru sebaliknya, itu adalah waktu panjenengan untuk membereskan isi hati. Cukup duduk sebentar, tarik napas pelan, lalu biarkan pikiran mengalir. Hari ini apa saja yang membuat panjenengan tersenyum, apa yang membuat panjenengan belajar, dan apa yang perlu dilepas. Weton pahing itu seperti sumur dalam. Kalau airnya dibiarkan keruh, cahaya tidak bisa masuk. Tapi kalau airnya dijernihkan setiap malam, baru kelihatan potensinya. Merenung singkat membantu pahing memisahkan mana beban dan mana hikmah. Bahkan hanya 5 menit saja sudah cukup untuk membuat batin lebih ringan. Ketika batin ringan, tidur lebih pulas, mimpi lebih tenang, dan keesokan hari lebih cerah. Banyak orang pahing mengaku bahwa keberuntungan mereka muncul setelah mereka terbiasa melakukan kebiasaan kecil ini. Ada yang mendapat solusi tiba-tiba saat bangun pagi, ada yang mendapat rezeki tidak terduga, ada yang dipertemukan dengan peluang baru. Semua bermula dari satu hal, batin yang dibereskan sebelum istirahat. Malam adalah waktu terbaik bagi pahing untuk mengatur ulang energi. Dan kebiasaan merenung singkat inilah salah satu kuncinya. 2. Berdoa dengan hati tenang di atas kasur. Doa di malam hari bagi orang pahing bukan sekadar permohonan, itu adalah penyelarasan batin. Energi pahing sangat kuat saat dunia mulai tenang. Saat suara kendaraan mereda, cahaya lampu redup, dan hanya ada suara nafas sendiri, disitulah hati pahing paling jernih. Dan kejernihan itu membuat doa yang dipanjatkan terasa lebih dalam. Berdoa di atas kasur, dengan badan sudah rileks dan pikiran mulai tenang, membantu pahing mengumpulkan seluruh energi baik yang ia kumpulkan sepanjang hari. Bahkan doa sederhana seperti, "Ya Allah, terima kasih. Jaga saya dan keluarga saya," bisa memberikan efek luar biasa pada batin mereka. Orang pahing itu punya kecenderungan, doanya cepat terkabul ketika hatinya sedang tulus dan pasrah. Ini bukan mitos, tapi hasil dari ketenangan alami yang mereka miliki. Saat hati tidak terburu-buru, tidak marah,
tidak iri, dan tidak memikirkan hal berat. Doa menjadi lebih mudah, menemukan jalannya. Ada cerita seorang wanita Pahing yang tiap malam hanya berdoa pendek sebelum tidur. Ia tidak meminta banyak, hanya memohon kelancaran rezeki dan kesehatan keluarganya. Anehnya, sejak melakukan itu secara rutin, segala hal terasa lebih mudah. Dagangannya laris, urusan rumah lancar, dan ia merasa lebih kuat menghadapi masalah. Doa yang tenang membuka pintu keberuntungan bukan karena kata-katanya, tapi karena keadaan hati yang siap menerima. Pahing itu kalau berdoa dalam keadaan tertekan, fokusnya sulit. Tapi kalau berdoa sambil rebahan, sambil merasakan kasur yang lembut, sambil menarik nafas panjang, energi mereka mengalir dengan baik. Batin terhubung, hati melembut, dan getaran doa naik ke atas tanpa hambatan. Itulah sebabnya kebiasaan ini dianggap membuka gerbang keberuntungan. Karena doa malam yang tenang mengatur ulang energi Pahing, menutup pintu gelisah, dan membuka pintu rezeki. 3. Membersihkan tempat tidur sebelum digunakan. Ada satu kebiasaan sederhana yang sering dilakukan orang weton Pahing, tanpa mereka sadari membawa dampak besar, merapikan tempat tidur sebelum dipakai. Ini bukan hanya soal kerapian, tapi soal energi. Menurut leluhur Jawa, tempat tidur adalah singgasana batin. Tempat di mana pikiran beristirahat, tubuh melepas beban, dan hati menata ulang dirinya. Orang Pahing itu punya energi yang sensitif terhadap suasana ruang. Mereka mudah merasa tidak nyaman kalau tempat tidur berantakan, bantal tidak tepat letaknya, atau selimut tergeletak sembarangan. Karena bagi mereka, kerapian fisik sangat mempengaruhi kerapian batin. Ketika panjenengan menepuk bantal, merapikan spray, atau menata posisi tidur, itu sebenarnya bukan sekadar aktivitas fisik. Itu adalah simbol panjenengan sedang menata diri sendiri, menyiapkan hati agar siap menerima ketenangan. Dalam ajaran leluhur, tempat tidur yang bersih akan menarik angin baik, yaitu energi rezeki yang lancar dan pikiran yang jernih. Sebaliknya, tempat tidur yang berantakan dipercaya membawa angin sumpek, yang membuat tidur gelisah, mimpi buruk, atau bangun dalam keadaan capek meski sudah tidur lama. Banyak orang Pahing merasakan hal ini tanpa sadar. Misalnya, tidur lebih nyenyak ketika tempat tidur rapi. Bangun dengan perasaan lebih ringan. Ide dan inspirasi lebih mudah muncul di pagi hari. Hati terasa lebih teratur saat bangun. Padahal yang mereka lakukan hanya merapikan sedikit. Ada cerita seorang pemuda Pahing yang awalnya menganggap merapikan tempat tidur itu tidak penting. Tapi setelah ia mencoba rutin menata bantal, menyemprot sedikit pewangi, dan membersihkan debu, ia merasa tidurnya sangat berbeda. Ia lebih cepat terlelap, bangunnya semangat, dan kerjaannya terasa lebih ringan. Setelah beberapa minggu, ia berkata, "Rasane aku untuk keberuntungan cilik-cilik saben dina. Rasanya aku mendapat keberuntungan kecil setiap hari." Itulah kekuatan kebiasaan ini. Bukan magis, tapi psikologi batin yang sangat cocok untuk Pahing. Saat tempat tidur bersih, batin pun ikut bersih. Saat batin bersih, keberuntungan lebih mudah masuk. 4. Menyelesaikan hal kecil yang tertunda. Salah satu sifat alami orang weton Pahing adalah mereka tidak suka ada hal yang mengganjal. Sekecil apapun itu, mereka bisa terlihat santai, tapi di dalam hati Pahing ada kecenderungan untuk ingin menyelesaikan sesuatu agar tidak terbawa sampai esok hari. Dalam budaya Jawa, ini disebut ngempet rasa lan ngempet pikir. Menahan rasa dan pikiran agar tidak menumpuk. Kebiasaan menyelesaikan hal kecil sebelum tidur adalah salah satu pembuka rezeki terkuat bagi Pahing. Kenapa? Karena energi Pahing sangat sensitif terhadap beban kecil. Hal-hal sepele seperti gelas kotor, chat belum dibalas, atau pakaian yang tidak dibereskan bisa tersimpan di pikiran bawah sadar mereka. Dan kalau tersimpan terlalu banyak, batinnya menjadi sumpek. Ketika panjenengan membereskan hal-hal kecil seperti mencuci piring terakhir, menggantung baju, mematikan lampu tidak perlu, menyelesaikan pesan penting, atau menata meja sedikit, itu bukan hanya soal kebiasaan rapi. Itu adalah tindakan simbolis bahwa panjenengan menutup pintu hari ini dengan baik. Orang Pahing sangat terbantu dengan kebiasaan seperti ini karena energi mereka seperti air. Jika menumpuk terlalu banyak kotoran kecil, air menjadi keruh.
Tapi kalau kotorannya dibersihkan sebelum tidur, air kembali jernih. Ada cerita seorang ibu Pahing yang setiap malam punya kebiasaan kecil, memastikan dapur rapi sebelum tidur. Awalnya dilakukan tanpa maksud khusus. Tapi setelah bertahun-tahun, ia menyadari hidupnya jadi lebih teratur. Rezekinya stabil, masalah jarang mengganggu, dan ia selalu punya tenaga untuk bangun pagi. Menurutnya, kebiasaan itu membuat hatinya lapang. Orang Pahing juga punya daya tarik rezeki yang kuat ketika batinnya tidak membawa sampah kecil. Hal-hal kecil yang menumpuk bisa menghambat aliran keberuntungan, karena pikiran Pahing terlalu sibuk mengurusi beban yang tidak penting. Dengan menyelesaikan hal kecil sebelum tidur, Pahing sebenarnya sedang melakukan dua hal. Meringankan beban besok hari. Membuka jalan bagi keberuntungan yang lebih besar. Kunci pentingnya bukan beres-beres besar, tapi menyelesaikan hal kecil yang tertunda. Karena bagi Pahing, beban kecil yang dibawa tidur bisa menjadi hambatan besar dalam rezeki. 5. Menghindari bertengkar di malam hari. Leluhur Jawa dulu sering mengingatkan, wengi ora becik digawe suwe nesu. Malam itu tidak baik dipakai untuk panjang-panjang marah. Dan ucapan itu sangat cocok untuk weton Pahing. Orang Pahing punya hubungan kuat dengan energi malam. Pikiran mereka lebih aktif, hati mereka lebih peka, dan batin mereka lebih mudah menyerap suasana. Karena itu, ketika mereka bertengkar atau menyimpan emosi negatif sebelum tidur, dampaknya bisa jauh lebih besar dibanding weton lain. Pahing itu cepat memproses perasaan. Kalau malam hari mereka marah, kecewa, atau tersinggung, emosi itu bisa berputar-putar di kepala sepanjang malam. Bukannya hilang, malah semakin menguat. Dan ketika tidur dalam keadaan emosi, aura mereka menjadi berat. Besok pagi bangun dengan wajah kusut, hati sumpek, dan pikiran tidak fokus. Padahal, keputusan-keputusan penting dalam hidup sering datang di pagi hari. Kalau Pahing bangun dengan energi buruk, rezeki bisa terasa seret, peluang terasa jauh, dan interaksi dengan orang lain jadi tidak harmonis. Ada kisah menarik dari seorang suami Pahing. Setiap kali ia bertengkar kecil dengan istrinya di malam hari, ia selalu bangun dengan perasaan tidak nyaman. Hari itu biasanya diisi dengan masalah kecil beruntun. Uang jatuh, pekerjaan tidak beres, motor mogok, atau sekadar suasana hati buruk sepanjang hari. Setelah ia sadar bahwa marah di malam hari merusak energinya, ia mulai belajar menahan diri. Jika sedang tersinggung, ia memilih diam, menarik napas panjang, atau menunda pembicaraan sampai besok pagi. Ajaibnya, hidupnya terasa jauh lebih ringan. Weton Pahing itu sebenarnya mudah berdamai. Asal diberi waktu untuk menurunkan emosi. Ketika panjenengan memilih untuk tidak bertengkar di malam hari, itu bukan berarti panjenengan kalah atau mengalah. Itu artinya panjenengan sedang melindungi hati sendiri. Karena malam hari adalah waktu batin Pahing membuka pintu. Kalau pintu dibuka dalam keadaan marah, energi baik tidak bisa masuk. Pesan leluhur sangat jelas. Pahing iku yen turune bening, esuke mesti diganjar rezeki sing apik. Orang Pahing jika tidurnya bening, esoknya pasti diganjar rezeki baik. Jadi, belajar menunda emosi itu bukan kelemahan. Itu strategi batin yang membuat keberuntungan lebih mudah datang kepada panjenengan. 6. Mendengarkan suara alam atau musik lembut. Orang Pahing memiliki sensitivitas batin yang sangat tinggi. Mereka punya kemampuan alami untuk menenangkan diri melalui suara. Karena itu, kebiasaan mendengarkan suara alam di malam hari dapat membuka jalur keberuntungan yang berhubungan dengan ketenangan pikiran. Suara hujan, gemerisik angin, suara air, atau musik lembut yang menyejukkan, semua itu bisa membantu batin Pahing menjadi lebih stabil. Ketika pikiran stabil, aura mereka ikut terang. Dan ketika aura terang, alam lebih mudah mengantarkan kebaikan pada mereka. Pahing adalah weton yang banyak mendapat inspirasi di malam hari. Ada yang tiba-tiba mendapat ide bisnis, ada yang menemukan solusi dari masalah, dan ada yang merasa hatinya lebih plong hanya karena mendengar suara alam. Ini bukan hal mistis, tapi cara kerja energi batin mereka. Ada seorang pemuda Pahing yang sering merasa gelisah setiap malam. Hidupnya terasa berat, pekerjaannya terasa lambat, dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Sampai suatu hari, ia mencoba mendengarkan suara hujan sebelum tidur. Bukan hujan sungguhan, tapi rekaman.
Ajaibnya, malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya. Besok paginya ia bangun dengan semangat yang berbeda. Setelah rutin melakukan itu, ia merasa pikiran lebih tenang, rezekinya lancar, bahkan ide-ide kreatif bermunculan begitu saja. Itulah kelebihan Pahing, batin mereka sangat responsif terhadap suara alam. Musik lembut juga memiliki efek besar. Ketika Pahing mendengar alunan melodi yang pelan dan menenangkan, detak jantung melambat, napas stabil, dan pikirannya tidak lagi bergerak terlalu cepat. Ketenangan semacam ini membuat batin bersih, dan batin bersih adalah magnet keberuntungan. Leluhur pernah berkata, "Sing atine tentrem, bakal gampang oleh pitulungan." Orang yang hatinya tenang, mudah mendapat pertolongan. Dan suara alam adalah salah satu cara tercepat yang bisa membuat hati Pahing tentram. Jadi, jika panjenengan Pahing atau punya keluarga Pahing, cobalah membiasakan suara-suara lembut sebelum tidur. Tidak perlu ramai, tidak perlu lama. Cukup beri waktu 5-10 menit untuk biarkan suara itu masuk ke relung batin. Hasilnya akan terasa. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan berbagai peluang kecil mulai berdatangan tanpa dicari. Karena suara yang menenangkan bisa membuka jalan rezeki bagi weton sepeka Pahing. 7. Tidak menyimpan sampah emosi sebelum tidur. Salah satu kunci keberuntungan terbesar bagi weton Pahing adalah kemampuan mereka menjaga kebersihan batin, terutama sebelum tidur. Orang Pahing punya sifat yang unik. Mereka bisa tampak tegar di luar, tapi di dalam hati, mereka menyimpan rasa dengan sangat dalam. Apapun yang terjadi hari itu, baik ucapan orang lain, perlakuan yang mengecewakan, ataupun masalah kecil, semua bisa tersimpan di hati mereka tanpa disadari. Inilah yang disebut leluhur sebagai sampah emosi. Sampah emosi bukan berupa kemarahan besar, tetapi hal-hal kecil yang diam-diam mengganggu batin seperti rasa tersinggung, rasa kurang dihargai, kecemburuan, rasa iri, rasa takut gagal, atau sisa-sisa kekecewaan dari interaksi seharian. Jika sampah ini dibawa tidur, dampaknya tidak main-main. Tidur Pahing menjadi tidak nyenyak. Pikiran bawah sadar mereka menjadi gelisah. Dan esok paginya, tubuh pun terasa berat, seperti menanggung sesuatu yang tidak terlihat. Orang Pahing sangat sensitif terhadap kebersihan hati. Kalau batin mereka bersih, rezeki mudah masuk. Kalau batin mereka kusut, keberuntungan menjauh pelan-pelan. Itulah mengapa Pahing sangat dianjurkan untuk membersihkan hati sebelum tidur. Caranya sederhana. Tarik napas dalam. Relakan apa yang tidak bisa diubah hari ini. Maafkan diri sendiri. Dan maafkan orang lain meski hanya dalam hati. Memaafkan bukan berarti kalah. Memaafkan itu seperti membuka jendela agar angin segar bisa masuk. Ada banyak kisah dari orang-orang Pahing yang hidupnya berubah setelah mereka membiasakan diri, melepaskan emosi, sebelum tidur. Ada yang tadinya rezekinya seret, tiba-tiba mengalir lancar setelah batin mereka lebih ringan. Ada yang tadinya mudah tersinggung, jadi lebih sabar dan tenang. Ada pula yang tadinya sering mengalami mimpi buruk, menjadi lebih damai dalam tidur. Itulah kekuatan dari hati yang bersih. Leluhur berkata, "Ati sing alus bakal narik berkah sing alus." Hati yang lembut akan menarik berkah yang lembut pula. Orang Pahing yang tidur dengan hati bening biasanya bangun dengan keberuntungan baru, kecil tapi nyata, ringan tapi terasa. Karena sesungguhnya, keberuntungan bukan hanya soal uang dan kesempatan. Keberuntungan adalah batin yang tidak membawa beban. 8. Mengucapkan terima kasih dalam hati. Kebiasaan terakhir ini sering dianggap sederhana, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Mengucapkan terima kasih sebelum tidur. Tidak perlu lantang, tidak perlu panjang, cukup dalam hati saja. Terima kasih, ya Allah, atas apapun yang aku punya hari ini. Mengucapkan terima kasih bukan hanya bentuk syukur, tetapi juga cara untuk menata energi positif dalam diri. Orang Pahing adalah tipe yang mudah menyerap kebaikan jika ia membuka pintu dengan rasa syukur. Ketika hati Pahing berterima kasih, maka batin mereka mengeluarkan getaran lembut yang menarik rezeki, kebaikan, dan peluang baru. Menurut ajaran Jawa, orang yang pandai bersyukur rezekinya akan digandakan. Dan ini sangat cocok dengan sifat Pahing. Ketika panjenengan mengucapkan terima kasih sebelum tidur,
itu berarti panjenengan sedang menutup hari dengan perasaan lapang. Menerima kekurangan hari ini, mensyukuri hal-hal kecil yang sering terlewat, dan membuka pintu cahaya untuk hari esok. Ada seorang pemuda Pahing yang membiasakan diri mengucapkan terima kasih setiap malam. Awalnya ia merasa ini hal biasa saja. Tapi lama-kelamaan, ia merasakan banyak perubahan positif. Masalah terasa lebih ringan. Ia lebih mudah tenang. Rezekinya lebih teratur. Dan orang-orang baik muncul di hidupnya satu persatu. Bahkan ia berkata, "Sing tak lakoni mung syukur. Kok yo uripku dadi luwih enak. Yang kulakukan hanya bersyukur. Tapi kenapa hidupku jadi lebih enak?" Ucapan terima kasih itu seperti lilin kecil di tengah malam. Kecil, tapi mampu menerangi seluruh ruangan. Dan Pahing adalah weton yang sangat responsif terhadap cahaya tersebut. Dengan kebiasaan ini, pintu keberuntungan terbuka perlahan namun pasti. Tidak meledak, tapi mengalir. Tidak besar sekaligus, tapi terus datang. Karena rasa syukur adalah magnet keberuntungan paling kuat bagi orang Pahing. Weton Pahing bukan hanya membawa karakter kuat, tapi juga membawa energi malam yang sangat aktif. Kebiasaan kecil yang dilakukan sebelum tidur bisa membuka pintu keberuntungan yang luas. Mulai dari rezeki yang lancar, keputusan yang tepat, hingga hati yang lebih tenang. Inti dari semua kebiasaan ini adalah menjaga batin tetap bersih sebelum tidur. Karena batin yang bersih adalah magnet keberuntungan. Ingat, keberuntungan bukan hanya soal angka dan nasib. Keberuntungan itu juga soal hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan doa yang tulus. Terima kasih dulur-dulurku semua sudah menonton sampai akhir. Semoga wejangan ini membawa manfaat dan membuka jalan keberuntungan panjenengan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis doa terbaik panjenengan malam ini. Siapa tahu dari doa kecil itu, pintu kebaikan besar terbuka. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang tentram. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.